Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal sodorkan kontrak baru untuk Saka, gaji naik 2 kali lipat. Seperti yang dilaporkan dari The Daily Mail, Arsenal telah menyodorkan proposal kontrak baru kepada Saka dengan bayaran yang akan membuatnya menjadi salah satu pemain bergaji tinggi di klub saat ini. Pembicaraan ini dipercepat Arsenal karena adanya ketertarikan dari Man City terhadap winger 20 tahun tersebut untuk menggantikan Raheem Sterling yang pindah ke Chelsea. Mengingat kontrak Saka tersisa 2 musim, upaya konkret harus dilakukan. Rayuan Arsenal untuk Saka pun tak main-main. Mereka siap melipat gandakan gajinya yang saat ini hanya sebesar 70.000 pound per pekan. Itu artinya pemain kelahiran London itu minimal akan mendapat gaji mingguan 140.000 pound. Saat ini pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal adalah Thomas Partey dan Gabriel Jesus yang berkisar 200.000 pound per pekan. Jika Saka menyetujui perpanjangan kontrak, maka ia akan masuk daftar elit tersebut. Sejauh ini belum ada kesepakatan apapun antara Arsenal dan Saka. Sang pemain belum memberi jawaban dan diyakini ingin melihat lebih dulu ambisi serta perjalanan klub di musim depan. Ia diketahui ingin bermain di Liga Champions dan The Gunners sudah 6 musim absen. Martin Odegaard mengirim pesan ke Mikel Arteta tentang kapten Arsenal. Martin Odegaard mengatakan dia akan menyambut baik prospek mengambil alih kapten Arsenal secara permanen jika manajer Mikel Arteta memutuskan untuk memilih dia untuk peran itu. Odegaard telah mengenakan ban kapten di pramusim dan merupakan pelopor untuk mendapatkan peran tersebut secara permanen, setelah juga menjadi kapten tim internasional Norwegia. Ditanya apakah dia ingin Arteta memilihnya untuk mengenakan ban kapten penuh waktu, Odegaard mengatakan kepada wartawan, "Sejujurnya, saya belum terlalu memikirkannya. Itu bukan sesuatu yang saya gunakan energi saya. Jika dia menginginkan itu, saya akan melakukannya tentu saja. Dan saya akan melakukannya sebaik mungkin, jadi kita lihat saja." Tentang apakah itu sesuatu yang akan dia kenakan di lengan kirinya, dia melanjutkan, "Saya selalu menikmati tanggung jawab. Saya kapten untuk negara saya dan ini pengalaman yang menyenangkan, jadi saya menikmatinya." Ditanya apakah dia bangga telah mengenakan ban kapten selama pramusim, dia menambahkan, "Ya, tentu saja saya bangga. Saya pikir bagus untuk klub besar melakukan itu. Tapi saya senang berada di sini dan selalu berusaha membantu tim. Saya sering berpindah-pindah ketika saya masih muda, tapi saya merasa seperti saya menetap sekarang. Saya benar-benar bahagia di sini, jadi tidak bisa lebih baik." Klarifikasi Granit Xhaka, nggak pernah serang pemain muda Arsenal kok. Granit Xhaka akhirnya punya kesempatan memberikan klarifikasi terkait komentar kontroversialnya musim lalu. Dia menegaskan bahwa fans salah memahami ucapannya. Komentar Xhaka ini mencuat musim lalu setelah Arsenal kalah 0-2 dari Newcastle. Saat itu, Xhaka terdengar seolah-olah menyalahkan pemain muda Arsenal. "Saya tidak paham mengapa kami tidak melakukan apa yang diminta pelatih. Jika ada pemain yang tidak siap untuk pertandingan, mending di rumah saja," ujar Xhaka kala itu. Baru-baru ini Xhaka bicara di ESPN dan menjelaskan komentar pedasnya kala itu. Dia menegaskan bahwa ucapannya ditujukan kepada setiap pemain, bahkan termasuk dirinya sendiri. "Itu bukan untuk menyerang pemain-pemain muda kami. Saya pun memosisikan diri saya di dalam hal itu. Kami memang tidak siap bertarung di pertandingan tersebut," ujar Xhaka di ESPN. "Kami tahu bahwa jika kami menangi laga tersebut, kami akan menghadapi final berikutnya lawan Everton di kandang di laga terakhir EPL. Ini adalah soal mentalitas ketika Anda sebenarnya bisa meraih sesuatu. Ini bukan pertama kalinya kami membuat fans kecewa," imbuhnya. Xhaka diserang fans usai berkomentar demikian, namun dia menegaskan bahwa kalimatnya juga tertuju kepada diri sendiri. Dia meminta setiap pemain merasa tertantang. "Banyak orang mulai berpikir bahwa ya, dia mengomel lagi dan semacamnya, tapi mungkin mereka tidak paham maksud saya," sambung Xhaka. "Jika sekarang saya boleh menjelaskan sesuatu soal interview tersebut, saya tegaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pemain muda, tapi setiap pemain keseluruhan," tandasnya.
Arsenal bakal sertakan Lucas Torreira untuk datangkan Arthur dari Juventus. Juventus masih berencana untuk membersihkan beberapa pemain dari skuad saat ini. Arthur yang menjadi salah satu pemain yang akan dilepas oleh si nyonya tua dilaporkan masuk dalam radar Arsenal. Lucas Torreira kabarnya akan dilibatkan Arsenal dalam proses negosiasi. Arthur juga dilaporkan siap untuk mencari tempat baru. Kabarnya pemain berusia 25 tahun itu tengah mencari menit bermain yang tinggi supaya bisa mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar. Arsenal jadi salah satu klub yang siap menampung Arthur. Bahkan untuk mewujudkan hal tersebut, Arsenal rela melibatkan 1 orang pemain untuk ditukarkan dalam paket penawaran. Dilansir dari Calcio Mercato, Arsenal bakal memasukkan nama Lucas Torreira untuk memuluskan negosiasi tersebut. Pelibatan Torreira ini untuk mereduksi biaya transfer yang akan dikeluarkan. Di saat yang bersamaan, Torreira bakal senang dilepas ke Juventus karena telah mengatakan Liga Italia jadi destinasi favoritnya. Apalagi pemain timnas Uruguay itu sudah tidak betah di Arsenal. Menurut laporan yang sama, Arsenal sudah menyampaikan ketertarikannya terhadap Arthur sejak Januari 2022 lalu. Juventus akhirnya merespon dengan baik ketertarikan itu pada Juli 2022. Arsenal kabarnya bersiap membuka komunikasi resmi untuk mendatangkan Arthur. Torreira juga akan dibahas sebagai bagian dalam paket yang hendak ditawarkan kepada Bianconeri. Penyertaan Torreira harapannya dapat membuat Arsenal membayar biaya transfer senilai 10 hingga 15 juta euro saja untuk Arthur. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.